Pada tahun 1886, seorang insinyur Jerman bernama Gottlieb Daimler mengukir sejarah dengan memasang mesin mobil ciptaannya pada sebuah kereta kuda. Dengan kecepatan fantastis 18 km per jam, ia memperkenalkan kendaraan beroda 4 pertama di dunia. Penemuan ini bukan hanya sebuah inovasi, melainkan tonggak yang mengawali era otomotif. Selama lebih dari 1 abad, desain dasar mobil tersebut yang bergerak di darat menjadi patokan universal. Namun, kini, di abad ke-21, paradigma itu kembali diuji. Kemajuan teknologi, terutama dari Cina, mengisyaratkan bahwa masa depan transportasi mungkin tidak lagi terikat pada jalan raya. Di tengah hiruk-pikuk perkembangan industri, sebuah terobosan baru lahir, menghancurkan konsep transportasi yang selama ini kita kenal. Selama lebih dari 100 tahun, industri otomotif telah mengalami revolusi tak terhitung. Dari perakitan manual hingga sistem produksi massal, dari struktur mekanis sederhana hingga sistem cerdas, dengan teknologi yang mutakhir, setiap langkah evolusi mobil telah mengakibatkan kemajuan industri modern. Namun, imajinasi manusia tidak pernah berhenti hanya pada membuat mobil berjalan di darat. Sejak lama, manusia bertanya-tanya, mungkinkah mobil bisa terbang? Pertanyaan ini bukanlah sekadar angan-angan. Pada tahun 1949, insinyur Amerika Moore Taylor merancang sebuah mobil terbang bernama Aerocar. Desain sayap lipatnya adalah inovasi sejati pada masanya, menjadikannya kendaraan darat udara yang sesungguhnya. Di darat, ia mampu mencapai kecepatan 100 km per jam, dan di udara, kecepatannya bisa mendekati 180 km per jam. Sayangnya, proyek ini tidak berhasil dipasarkan secara luas. Keterbatasan basis pengguna dan pola pikir masyarakat yang belum terbuka menjadi hambatan utama. Sebagian besar orang masih ragu atau bahkan menolak gagasan mobil terbang. Namun, puluhan tahun kemudian, Cina melihat peluang yang terabaikan ini. Sebagaimana kita ketahui, industri kendaraan listrik di Cina telah berkembang pesat. Dengan berbagai teknologi yang terus di-upgrade, para insinyur Cina berhasil menciptakan taksi udara sejati yang pertama di dunia. Proyek terbaik di sektor taksi udara Cina adalah E20 Evo VTOL, yang dikembangkan oleh sebuah perusahaan teknologi di Shanghai. Dengan investasi R&D lebih dari 48 triliun rupiah, mereka menguasai teknologi inti seperti tilt rotor dan sistem kontrol penerbangan. Dari sisi desain, E20 Evo memiliki sejumlah keunggulan. Pesawat ini menggunakan konfigurasi tilt rotor yang dikombinasikan dengan sistem kontrol penerbangan buatan sendiri. Keunggulan lain terletak pada baling-baling berdiameter besar dengan kecepatan rendah, yang secara efektif meredam kebisingan saat lepas landas dan mendarat, menjadikannya sebanding dengan suara mobil biasa, sekitar 70 desibel. Ketika dalam mode jelajah, keberadaannya nyaris tak terasa di darat. E20 Evo menggunakan arsitektur tegangan tinggi 800 volt, yang secara signifikan mempercepat pengisian daya dan mengurangi konsumsi energi hingga 15%. Desain baterai dan sayap yang terintegrasi membuat bobot pesawat lebih ringan, menjadi fondasi penting untuk penerbangan yang efisien. Dalam hal performa, E20 Evo dilengkapi sayap tetap seperti pesawat konvensional, tetapi memiliki 6 rotor. 4 di antaranya bisa dimiringkan, sementara 2 lainnya terkunci setelah lepas landas untuk mengurangi hambatan selama penerbangan. Sebagai pesawat bertenaga listrik murni, ia mampu menempuh jarak maksimal 200 km, dengan kecepatan jelajah 260 km per jam, dan kecepatan maksimum 320 km per jam. Dengan kapasitas 5 kursi dan daya angkut 450 kg, pesawat ini diciptakan untuk menjadi solusi transportasi yang efisien dan cepat. Banyak pihak berpendapat bahwa kesulitan terbesar dari taksi udara bukanlah desain atau manufakturnya, melainkan apakah ia bisa benar-benar digunakan dan diterima oleh masyarakat. Cina telah memikirkan hal ini dengan matang, membagi penerapan komersial E20 Evo menjadi 3 fase. Fase pertama,
taksi udara ini akan menggantikan helikopter tradisional untuk pariwisata ketinggian rendah. Fase kedua akan digunakan untuk transportasi jarak pendek sekitar 30-150 km, seperti transfer dari stasiun kereta cepat ke tempat wisata. Fase ketiga, taksi udara ini akan terintegrasi dalam perjalanan sehari-hari di perkotaan. Untuk membuktikan keandalan teknologinya, Cina gencar melakukan uji coba dan demonstrasi di berbagai negara. Pada Mei tahun lalu, E-20 Evo berhasil menyelesaikan uji coba perdananya di Dubai, Uni Emirat Arab. Dengan desain yang futuristik, pesawat ini menarik perhatian besar. Saat beroperasi, E-20 Evo lepas landas secara vertikal dengan suara yang jauh lebih senyap dibandingkan helikopter tradisional. Selama penerbangan, pesawat ini melintasi Dubai dengan kecepatan jelajah hingga 260 km per jam, menyelesaikan perjalanan yang biasanya memakan waktu berjam-jam hanya dalam 10 menit. Demonstrasi ini memukau para pejabat, ahli, investor, dan masyarakat umum di Uni Emirat Arab. Pada tanggal 16 Juli Uni Emirat Arab secara resmi menandatangani pesanan senilai 16 triliun rupiah untuk 350 unit E-20 Evo. Ini adalah kontrak pembelian terbesar dalam sektor taksi udara di Cina hingga saat ini. Pertanyaannya, mengapa Uni Emirat Arab memilih E-20 Evo buatan Cina? Sebagai pusat ekonomi dan pariwisata di Timur Tengah, Uni Emirat Arab menghadapi tekanan lalu lintas yang semakin serius akibat urbanisasi dan pertumbuhan populasi. Di Dubai, kemacetan sering terjadi, mengurangi efisiensi kota dan kualitas hidup penduduk. Mobil terbang ini tidak membutuhkan landasan pacu, memberikan fleksibilitas untuk membangun titik lepas landas di dalam kota, menjadi solusi ideal untuk mengatasi kemacetan. Selain itu, E-20 Evo membuka rute pariwisata udara baru, memungkinkan pengunjung menikmati pemandangan unik Uni Emirat Arab dari ketinggian. Ini akan menyuntikkan vitalitas baru ke sektor pariwisata lokal. Beberapa negara barat sempat menyuarakan kekhawatiran tentang keamanan E-20 Evo. Namun, kesuksesan pesawat ini di pasar dunia bukan hanya berkat kemampuan teknisnya, melainkan juga karena keselamatan menjadi prioritas utama dalam pengembangannya. E-20 Evo dilengkapi dengan sistem tenaga yang redundan, artinya, jika salah satu sistem gagal, yang lain akan segera mengambil alih. Teknologi propulsi listrik terdistribusi juga meningkatkan stabilitas penerbangan. Sistem avionik E-20 Evo menggunakan perangkat keras dan sistem operasi buatan dalam negeri. Dengan kemampuan komputasi yang kuat, ia dapat menampilkan data penerbangan secara real-time dan terintegrasi, bahkan dalam lingkungan penerbangan yang kompleks. Arsitektur redundan ganda menjamin transisi yang mulus antara sistem utama dan cadangan jika terjadi kegagalan. Jika Uni Emirat Arab berhasil membuktikan efisiensi dan keamanan E-20 Evo dalam operasional nyata, dampaknya akan luar biasa. Kemacetan bukanlah masalah eksklusif Uni Emirat Arab. Banyak kota di negara berkembang, seperti India dan Brazil, menghadapi kesulitan serupa. Ketika mereka melihat keberhasilan Uni Emirat Arab dalam meningkatkan efisiensi komuter melalui taksi udara, minat terhadap E-20 Evo pasti akan melonjak. Masa depan transportasi yang kita kenal selama ini mungkin akan segera berubah. Dari kereta kuda yang mengawali revolusi otomotif, kini kita berdiri di ambang era baru, di mana langit bukan lagi batas. Pertanyaannya bukan lagi apakah mobil bisa terbang, melainkan kapan taksi udara akan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita sudah siap untuk meninggalkan jalan darat yang padat dan terbang bebas di langit biru?